Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan yang terhormat Pak Riko selaku dosen pengampu dalam kesempatan kali ini. Izinkanlah saya Muhammad Fatu Rizky dengan NIM S325208032 untuk sedikit mempresentasikan mengenai golongan 3 dalam hukum waris BW seperti itu. Nah, ini juga nanti akan menjelaskan mengenai pembagiannya secara singkat dan memperkenalkan sebagaimana sih sebenarnya pembagian kepada golongan 3 dalam hukum waris BW. Oke, untuk yang pertama mengenai latar belakang untuk hukum waris dalam BW itu mengatur perihal hak dan kewajiban dalam pewaris kepada ahli waris. Dalam sistem tersebut, ahli waris diklasifikasikan dalam beberapa golongan dengan urutan prioritas, seperti golongan pertama, golongan kedua, golongan ketiga, dan golongan keempat. Nah, golongan ketiga itu memiliki kedudukan sebagai ahli waris pengganti atau subsidiar yang hanya memperoleh bagian apabila golongan sebelumnya tidak ada. Apabila golongan sebelumnya itu golongan pertama dan golongan kedua. Oleh karena itu, pemahaman mengenai mekanisme dan perhitungan dalam golongan ketiga menjadi penting dalam analisis hukum kewarisan. Oke, untuk dasar hukumnya sebagai berikut. Ini saya ngambil full dari KUH Perdata. Itu mulai dari pasal 830, terus pasal 832, pasal 833 mengenai asas peralihan otomatis, terus juga pasal 850 mengenai pewaris kepada garis lurus ke atas, pasal 851 pembagian menurut garis ayah dan ibu, pasal 852 prinsip pembagian per garis, dan pasal 853 pembagian dalam masing-masing garis. Ini yang menjadi dasar hukum saya dalam menyiapkan presentasi pada kesempatan kali ini. Oke, eh, oke, untuk mengenai golongan ketiga. Siapa sih sebenarnya orang-orang yang mendapatkan golongan tiga tersebut? Nah, untuk golongan tiga tersebut ialah kakek dan nenek atau garis keturunan ketiga ke atas seperti itu, teman-teman. Nah, ini dari kakek dan nenek ini juga itu terbagi menjadi dua. Ada kakek dan nenek dari garis ayah dan kakek dan nenek dari garis ibu. Dan termasuk keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas setelah orang tua. Jadi yang dimaksud golongan ketiga adalah kakek dan nenek dari kita lagi selaku pewaris seperti itu teman-teman. Nah, untuk kedudukan hukumnya itu bersifat sebagai pengganti, teman-teman. Untuk golongan ketiga itu bersifat sebagai pengganti atau subsidiar. Nah, yang berlaku apabila satu golongan pertama tidak ada dan yang golongan kedua juga tidak ada. Berarti misalnya golongan satu itu masih hidup atau golongan pertama itu kan anak, cucu ke bawah seperti itu teman-teman. Nah masih hidup dan golongan kedua juga masih ada seperti itu, maka apa namanya golongan ketiga ini tidak mendapatkan waris seperti itu. Nah lalu bagaimana sih alur pembagian dari kepada golongan tiga? Oke, jadi kita akan menjelaskan tentang step by step kayak gitu. Nah, jadi perlu kita perhatikan bahwa kondisi awal dari golongan ketiga itu mendapatkan waris, itu yang pertama adalah pastikan tidak ada ahli waris golongan pertama dan kedua. Seperti itu. Kalau ahli waris golongan pertama dan kedua ada, maka golongan ketiga positif tidak mendapatkan waris.
karena masih ada golongan pertama dan golongan kedua kayak gitu. Terhalang oleh golongan pertama dan golongan kedua. Terus yang kedua adalah ditentukan garis keluarganya. Jadi ada ya garis keturunan ayah, kakek dari ayah, nenek dari ayah, dan yang kedua adalah garis keturunan ibu, kakek dari ibu atau ayah dari ibu kayak gitu. Nah, jadi terus pembagian hartanya itu adalah 1/2 sebesar sama-sama sebesar 1/2 kayak gitu. Jadi 1/2 atau setengah untuk garis ayah dan setengah lagi untuk garis keturunan ibu kayak gitu. Jadi dibagi dua, setengahnya untuk garis keturunan ayah dan setengahnya untuk garis keturunan ibu. Lalu bagaimana misalnya yang dari garis keturunan ayah itu cuma ada kakek dan yang dari garis keturunan ibu itu sudah tidak ada semua kayak gitu. Nah, itu nanti ada penjelasannya di bawah sini kayak gitu. Selanjutnya itu ada identifikasi ahli waris dalam masing-masing garis kayak gitu. Ya sama tadi ditetapkan yang mana garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan tadi. Jika satu orang, maka mereka harus bukan. Jika satu orang, maka dia menerima seluruh bagian dari garis tersebut. Nah, misalnya tadi yang kasus yang saya sebutkan tadi, misalnya cuman di garis keturunan ayah cuman ada kakek, maka kakek itu berhak menerima seluruh bagian dari garis keturunan ayah. Dan jika lebih dari satu orang, seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa misalnya di garis keturunan ibu itu masih lengkap ada kakek dan nenek, maka itu dibagi dua seperti itu untuk garis keturunan mereka saja kayak gitu. Jadi kan ada dua nih terbagi jadi dua garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu. Nah itu tergantung kayak gitu garis keturunan ayah ya tetap ke bagian garis keturunan ayah misalnya cuma ada kakek doang garis keturunan anak. Misalnya ada kakek dari ayah doang maka yang itu hanya dibagi ke kakek dari ayahnya doang separuh. Nah separuh lagi itu dibagi ke garis keturunan ibu. Misalnya di garis keturunan ibu ada kakek dan nenek, mak- maka eh, maka dari apa namanya garis keturunan ibu itu dibagi dua seperti itu teman-teman. Nah nanti total bagian dari tiap ahli waris itu eh, bagian garis plus jumlah orang yang ada di dalam garis. Jika terdapat lebih dari satu ahli waris dalam satu garis, maka bagian dibagi sama rata. Seperti itu. Oke, untuk contoh kasusnya, jadi misalnya seperti ini teman-teman. Pewaris tidak memiliki ahli waris golongan satu dan 2. Tersisa kakek dari ayah dan nenek dari garis ibu. Nah, jadi pembagiannya itu setengah-setengah teman-teman. 1/2 sama-sama 1/2. Nah, misalnya ada hartanya itu 120 juta. Maka garis dari ayah itu mendapat 60 juta dan garis dari ibu juga mendapat maaf. Ini misalnya dari garis dari ibu juga mendapat apa namanya 60 juta juga. Ini ada kesalahan. Bentar. Nah, ini apabila terjadi terbagian untuk dua orang seperti itu, teman-teman. Nah, dalam kasus yang ini garis ibu dua orang maksudnya apabila masih lengkap ya, ayah, kakek dan neneknya, maka masing-masing dari kakek dan nenek itu mendapatkan 30 juta seperti itu. Nah, untuk kesimpulannya, jadi golongan tiga itu terdiri dari kakek dan nenek, dan itu apa namanya menjadi dua bagian juga ya ada garis keturunan ayah dan garis keturunan ibu dan golongan ketiga ini berlaku hanya apabila golongan satu dan golongan dua tidak ada tapi untuk kasus yang ini sebenarnya sangat jarang terjadi tapi tidak menutup kemungkinan untuk akan terjadi kasus yang seperti ini teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi